tahu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramul Muhtaram yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Jihad Abi Kiai Haji Abdul Muthalib Sugardi dan Umi Hajjah Siti Aisyah. Mudah-mudahan Abi Umi selalu sehat panjang umur. Kemarin Umi masuk rumah sakit, tapi alhamdulillah sekarang udah dapat 2 hari ada di kamar. Alhamdulillah, cuma masih belum pulih 100%. Doakan mudah-mudahan terus pulih, sehat, bisa berkumpul lagi dengan kita bersama. Juga saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Jihad rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada hari Jumat ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sekarang udah masuk tanggal berapa Rajab? Tanggal 5. Ya, dihitung dari malam Senin. Jadi kalau tahun baru Masehi itu dihitung jam 12 malam. Jam 12 malam lewat 1 detik itu berarti udah berubah tanggal. Ya, umpamanya tanggal 31 Desember. Nah, jam 12 malam lewat 1 detik udah berubah tanggal 1 Januari. Makanya kemarin banyak orang Islam yang bodoh bale, ya ndak tidur ngembon sambil bakar ayam orang, jagung orang. Bu ya, yang ditunggu bunyi kapal, bunyi kembang api. Betul lah Bu? Yang ngerayakan siapa rata-rata? Orang Islam atau bukan? Orang Islam. Sedangkan orang non muslim enggak. Ngapa kau enggak ngerayakan? Udah cukup orang Islam ngerayakan. Ngapa kau enggak beli kembang api? Enggak perlu. Orang Islam udah beli dah. Kami simpan ya duit kami. Kita bodoh bala. Ya. Tapi alhamdulillah kalau saya perhatikan, dibandingkan saya dulu masih kecil. Jadi kalau nonton kembang api enggak apa-apa, ya nonton dari rumah. Dulu masih kecil kalau kembang api itu jam 12 malam itu setengah jam baru habis. Tapi alhamdulillah lama-lama orang banyak sadar. Hanya sisa sekian persen yang masih ngerayakan, tapi rata-rata enggak ada. Sekarang kembang api kemarin malam tahun baru, betul saya punya ada tamu sampai jam 2:30 di rumah saya itu. Itu kembang api 5 menit ya udah habis. Nggak kayak dulu. Dulu banyak di gang nih, tiap malam tahun baru. Di gang sini nih, dari ujung sampai ujung bakar jagung. Dulu zaman Abu Jahal, Abu Janda. Alhamdulillah sekarang saya lihat dari ujung sampai ujung nggak ada, satu pun nggak ada. Alhamdulillah. Ya, kami kan cuma bakar jagung Mas. Ada alasan kami kan enggak ngerayakan Mas, cuma bakar jagung ngumpul keluarga. Bu, enggak bisa gue bakar jagung sore atau besoknya, enggak bisa. Mati ke kita kalau enggak bakar jagung malam itu. Kalau enggak disebut ngerayakan. Ya anak saya nanya, "Bah, itu Pak, orang-orang kan malam-malam tuh maghrib saya jalan dengan anak saya, banyak orang bakar jagung di gang-gang tuh. Itu orang bakar jagung, Bah. Kita enggak, Bah. Kan malam tahun baru sekarang, besok bakar jagungnya. Besok, Bah. Ya akhirnya besoknya baru bakar jagung." Jadi kita tidak usah. Apa kata Nabi Muhammad? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang artinya barang siapa ikut-ikutan ritual, adat istiadat, budaya milik orang-orang lain, fahuwa minhum, maka ia termasuk golongan mereka. Ya alhamdulillah. Sedangkan apa? Sedangkan tahun baru Islam, bulan-bulan Islam itu dihitung perubahannya azan maghrib. Makanya malam Senin kemarin, hari Sabtu, bukan hari Ahad. Ahad tuh masih tanggal 30 Jumadil Akhir. Pas adzan maghrib udah masuk 1 Rajab. Jadi bedanya gitu ya. Kalau tahun baru Masehi berubahnya tanggal jam 12 lewat sedikit. Sedangkan tahun baru Islam adzan maghrib berubah tanggal. Sekarang masih tanggal 5, tanggal 5 Rajab. Nanti adzan maghrib berarti masuk tanggal 6. Jadi kita sekarang ini masuk bulan Rajab. Apa kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang artinya Rajab syahrullah
wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Yang artinya Rajab syahrullah. Bulan Rajab sekarang ini adalah bulan Allah. Karena bulan Rajab bulan Allah, dianjurkan di bulan ini kita memperbanyak membaca apa? Istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Makanya ada istilahnya, ada bahasa apa istilah istighfar Rajab. Ada istighfar Rajab. Apa istighfar Rajab? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca pagi 70, sore 70. Lebih bagus lagi tiap habis sholat baca 70. Banyaknya mas 70, enggak nyampe 2 menit Bu. Iya kalau ibu mungkin baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau santri tak nyampe sebenarnya selesai kan? Kalau udah terbiasa laju kayak ibu Yasin. Ibu Yasin ngapalkan apa enggak? Ngapalkan atau apal sendiri? Gara-gara apa? Sering baca kan? Ibu kulhu ngapalkan apa apal sendiri? Apal sendiri. Karena apa? Sering baca. Begitu pula Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau jarang baca lama. Tapi kalau udah sering baca kayak tadi, Rabbighfirli warhamni laju kan? Lebih laju mulut daripada tangan. Itu baca 70 kali selama bulan Rajab. Juga banyak baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang artinya ya Allah berkahi bulan Rajab dan bulan Sya'ban kami dan sampaikan umur kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang suci. Nah, kalau santri pakai lagu, boleh ibu pakai lagu, doa-doanya pakai lagu. Biasanya di masjid, di pondok ada. Itu saya ngarang lagu itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa balligh maqasidana. Ya Allah berkahi kami di Rajab dan Sya'ban kami, sampaikan Ramadan kami, kabulkanlah hajat kami. Ayo ikut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa balligh maqasidana. Ya Allah berkahi kami di Rajab dan Sya'ban kami, sampaikan Ramadan kami, kabulkanlah hajat. Jadi ini bulan Rajab berbanyak membaca istighfar kepada Allah. Mungkin ada di sini yang umurnya 40. Ada yang 40? Berapa orang? Yang umurnya di bawah 40 ada? Paling satu orang kayaknya. Rata-rata di atas 40. Apa kata ulama? 40 tahun itu Bu, umur kematangan seseorang. Makanya Nabi dan Rasul diangkat jadi Rasul umur berapa? 40. Orang diangkat jadi wali umur 40. Kesuksesan dan kehancuran seseorang umur 40. Tapi tidak semua, kebanyakan. Jadi kalau orang udah umur 40 ke atas dia kaya, insya Allah seterusnya kaya. Aduh mas, saya udah 60 tak kaya-kaya. Itu enggak pasti, cuma kebanyakan. Makanya kalau udah umur 40 dia enggak bertobat. Umur 40 masih suka nyabu, umur 40 masih suka mabuk, umur 40 masih suka berzina, umur 40 masih suka maksiat, umur 40 masih tidak pakai jilbab, tidak nutup aurat, pakai baju ketat. Ini biasanya tobatnya sulit. Makanya umur 40 ke atas ya hati-hati. Yang di bawah 40 mas kayak saya mas, kata ibu saya umur 20 aman mas. Nah, itu kan masih hidup, belum mati. Makanya bertobat kepada Allah. Jangan kita berputus asa karena banyaknya dosa. Walaupun dosa kita setinggi gunung di daratan, sebanyak buih di lautan, selama kita mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, berhenti dari dosa, menangis, menyesal, berjanji kepada Allah tidak mau mengulangi perbuatan dosa kita, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita songsong masa depan kita dengan semangat taubat yang tinggi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,
Wahai ibu-ibu majelis taklim al-jihad, begitu pula saya sendiri yang bergelimang dengan dosa. Jangan kalian berputus asa dari ampunan Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mumpung sekarang ini bulan Rajab, banyak baca istighfar, mohon ampun kepada Allah sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita. Sebab kalau kita udah meninggal dunia, Bu, meninggal dunia, ya udah tak bernyawa lagi, maka keluarga kita, kenalan kita, tetangga kita, saudara kita, kerabat kita beramai-ramai datang ke rumah kita, memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan kita. Tinggallah kita sendiri, dikubur sunyi dan sepi, tiada orang yang peduli, apalagi mau menemani. Bahasa saya keren kan? Kayak puisi, Bu, ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak peduli kaya atau miskin, ganteng, cantik atau jelek, ustadz, pejabat, penjahat, semuanya pasti mati. Kita hanya menunggu giliran kita, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian, Bu, kematian tidak perlu kita takuti, karena itu adalah hal yang pasti. Yang perlu kita takuti ialah bekal apa yang akan kita bawa ketika kita mati nanti, itu yang perlu kita takuti. Apa kata Allah? Wa khairuz zadit taqwa, yang artinya sebaik-baik bekal kita untuk menghadap kematian, untuk masuk dalam kubur, yaitu ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu takwa, Bu? Siapa tahu takwa? Bukan takut sama istri itu, wah. Apa takwa? Betul, Bu. Jadi takwa mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah, baik di depan orang ramai atau ketika kita sendiri, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, kita selalu bertakwa kepada Allah. Bekal kita dalam kubur yaitu ketakwaan. Tidak mungkin ibu yang punya gelang 10 buti masuk kubur, tidak gelangnya, Bu? Ya tak mungkin masuk. Ibu ngumpulkan duit, jualan tiap hari, banyak duit di bank, saldonya 500 juta, rumah dibangun cantik, gelang 20 buti, baju 3 lemari, mobil 2 buti, mati. Ada pengganti, tenang. Kata pengganti, alhamdulillah, terima bersih. Kita dikubur gigit jari. Caranya bagaimana, Bu? Biar harta kita bisa jadi kawan kita dalam kubur. Caranya bagaimana? Sekarang pondok pesantren al-jihad, ibu lewat tak noleh-noleh ke, Bu? Bujur-bujur gitu ya. Nggak lihat ada pasir, ada cerocok. Mantar bi suban soko nih. Selo ya dia udah padahal udah berapa Jumat lewat ya dia. Kayak tak lihat pasir gitu ya. Boleh sekali-sekali ibu lihat. Ada depan musola putar itu kan ada bangunan lama tuh, masuk ke dalam kelas tuh. Nah, ibu lihat di dalam tuh. Nah, semennya di depan tuh ada semen, sisa berapa semennya tuh. Jadi kebetulan sekarang Abi sedang merenovasi, ya, mempercantik, memperkuat, memperkokoh bangunan Pondok Putra. Anggarannya 600 juta. Yang nyumbang untuk sementara duit baru dapat 50-an juta. Masih kurang 550 juta. Ya, ini lain dari duit pribadi. Saya alhamdulillah nyumbang. Saya sendiri, ya, tanyakan Abi, tanyakan Umi, keluarga tahu, saya nyumbang 5 juta, Bu. Saya sendiri nyumbang 5 juta, Mi Surip 10 juta, Mi Yasin 10 juta. Ini berarti saya nyumbang, Bu. Karena saya pun pengen nggak masuk surga. Jangan ibu kira, Mas Toto bangun berarti Mas Toto tak nyumbang. Bahwa saya nyumbang 5 juta, ibu nyumbang berapa? Karena kita pun tidak mau. Masa cuma ibu-ibu nanti yang nyumbang masuk surga, saya enggak. Saya pengen juga, Bu. Nyumbang jangan takut-takut. Pasti Allah ganti. Tapi dengan syarat yakin. Yang bayar kalau enggak yakin. Saya pernah hari Jumat. Hari Jumat saya khutbah Jumat. Lama udah ya. Khutbah Jumat di Masjid Darul Falah, Kota Baru. Pada waktu itu ada kotak masjid lewat. Ya, belum lewat, hampir lewat, sisa sekitar 5 orang, ya, hampir lewat dekat saya. Saya tarik gocek 50.000. Gimana, Bu? Berat nggak, Bu? Ibu 50.000 masuk kotak masjid, berat atau ringan? Andaikan ada 5.000, yang mana yang masuk? Kan?
Kalau 50.000 dibawa ke mall banyak apa sedikit? Sikit. Kalau ke kotak masjid banyak atau sedikit? Banyak. Kalau di mall ibu pergi ke mall dengan anak atau tak pergi ke mall lah, mall mahal amat lah. Bakso Pak Sabar atau ayam Lamongan, Fatimah nasi goreng, bawa anak 5 dengan suami. Total berapa dengan TS semua? 120. Murah kata dia. 120.000 murah. Kena kotak masjid lewat. 50.000 bergegar tangan nak keluarkan, kayak kena stroke. Ya, saya nyoba, saya pengen ngetes. Bismillah, saya mau masukkan duit 50.000 ke kotak masjid. Nanti kotak masjid lewat, mau saya masukkan. Saya yakin pasti Allah ganti. Hari ini juga. Tapi harus yakin bu, yakin. Nah, yang bahaya ini kalau setengah yakin, tak balik. Saya yakin bu, masukkan 50.000. Saya masuk. Dah tak usah pikirkan lagi. Jadi kalau kita udah sedekah, ingin Allah ganti, yakin pasti Allah ganti, dan tak usah dipikirkan lagi. Tak usah pikir, 50.000 pasti diganti, tak usah, masuk udah. Lalu saya khutbah Jumat. Selesai khutbah Jumat, saya mau keluar masjid, di dekat pintu masjid ada budak muda, umur mungkin 2A, tak nyampe 20, 17 mahasiswa lah gitu. Salaman dengan saya bu, ada sesuatu yang nempel, kecil sekali, kayak batu. Biasanya kalau orang salaman duit kan nempel agak lebar besar gitu ya. Ini kecil segini lah bu, nempel aku segini. Iya, kayak batu, kayak batu. Kecil benda tuh bulan. Coba saya tak lihat, saya masukkan di gocek. Ya doakan Ustaz saya Ustaz. Iyalah mudah-mudahan sukses ya. Ya Ustaz, makasih. Masukkan. Nyampe di rumah saya buka, rupanya duit 100.000 dilipat, kecil sekali lipatannya. Kayak jadi segini lipatannya. Saya buka, jangan-jangan duit koyak kali ya. Saya buka pelan-pelan 100.000. Alhamdulillah Allah ganti 2 kali lipat. Tapi harus yakin. Jadi kalau ibu pingin Allah ganti ya 2 kali lipat, 10 kali lipat, harus yakin 10 sak semen Allah ganti nanti 20. Saya punya guru Habib Hasan Baharun. Habib Hasan Baharun kalau tak punya duit, kalau kita tak punya, ibu tak punya duit sisa 1 juta. Ibu dengan suami hanya punya duit 1 juta, enggak ada lagi. Duit ini diapakan bu? Diberikan ke orang apa disimpan? Kalau kita yuk jujur, disimpan kan? Alasannya untuk apa? Untuk keperluan kan? Anak sekolah, beri makan ini. Itu kita. Kalau guru saya Habib Hasan Baharun, ini saksinya masih hidup. Saksinya Bu Kadi dengan Misno. Ya, Bu Kadi dengan Misno ini masih keluarganya Kak Bahrudin. Jadi Abuya nggak boleh cerita kecuali kalau aku meninggal. Aku meninggal ente cerita. Kalau selama aku belum meninggal tak boleh cerita. Jadi Abuya nih kalau pingin duit, perlu duit. Umpama beliau perlu duit 100 juta untuk bangun pondok. Untuk bangun pondok beliau perlu duit 100 juta. Sedangkan di kocek beliau, dan di lemari beliau tidak ada duit. Yang ada cuma 1 juta. Ini beliau nih bu mancing 100 juta dengan duit 1 juta. Ini 1 juta zaman dulu bu. Masih Indomie berapa harganya dulu? Saya masih ingat rujak Bu Mupin itu dulu 150 rupiah. Bakso 150 rupiah. Rujak dulu berapa rujak dulu? 25 rupiah. Ada dulu Bu Marsida tuh jualan rujak almarhumah tuh ya. Langganan saya 25 rupiah rujak. Ibu mungkin masih dapat dulu. Masih 50 rupiah rujak kalau tidak salah. Ya. Bakso 150. Masih murah. Jadi kalau duit 1 juta zaman dulu, kalau sekarang 100 juta. Jadi kena Abuya nih suruh Bu Kadi nih sopirnya, keluarga Kak Brudin, sepupu Kak Brudin. Kadi ente tukar duit ini ente tukar 5 ribuan. Udah ditukar, pas jam 12 malam Abuya ngajak Bu Kadi. Kebetulan Bu Kadi ini sopirnya. Ayo ikut Abuya. Jalan, nyampe di pinggir jalan dekat-dekat pasar. Bukan banyak orang tidur kan? Gelandangan, tukang becak kan banyak tidur sambil nunggu penumpang tidur malah ndak balik ke rumah atau gelandangan tidur di pinggir-pinggir toko. Kau bagikan duit tuh kepada orang yang tidur, bagikan 5.000 zaman dulu bu. Anggaplah sekarang 50.000. 5.000. Ndak balik lagi Bu Kadi. Abuya masih ada sisanya. Masih ada sisa. Ayo kita lanjut ke Tanjung. Nyampe di Tanjung dekat pasar banyak orang tidur, bagikan. Masih ada Abuya, siantan sampai habis. Udah habis, Abuya balik ke rumah. Dapat berapa hari bu? Orang tak dikenal datang. Abuya, saya nyumbang 100 juta. Tapi dengan syarat yakin. Kalau kita ini banyak tak yakin. Kata Mas Toto, kalau aku nyumbang semen 10 sak, pasti diganti. Iya kalau diganti. Tak diganti. Tak diganti, betul.
Caranya ibu harus yakin, bismillah. Anak mau nyumbang pembangunan pondok pesantren semen 10 sak, pasti Allah ganti. Tak usah dipikir lagi. Tunggu selanjutnya. Tak nyampe insya Allah seminggu Allah ganti. Tapi yakin, yang Pak Yani yakin. Kadang-kadang kita nih yakin sih, cuma cerita. Itulah kemarin ya, aku tuh anak Mas Toto langsung aku tergugah hati aku. Aku balik langsung aku beli semen 10 sak. Ini yang bikin tak digantiin Allah. So, tak usah cerita. Kalau bisa ke suami tak usah cerita, pakai duit pribadi kita. Ya ibu nih terutama yang kerja nih kan, yang punya jualan apa kan, punya duit pribadi. Beda kalau duit suami harus izin. Kalau bukan duit suami, atau kadang-kadang ibu tak kerja tapi ada suami yang baik, ibu diberi bulanan kan. Nih sayang, abang kerja gaji 5 juta. Nah ini untuk belanja dapur 2 juta. Untuk kau pegang-pegang kau untuk apalah, apa kata kau 1 juta. Kadang-kadang ada gak yang baik. Tapi kadang-kadang banyak gak suami yang masing. Betul Bu? Ya Allah, nak beli pentol harga 2.000 masih minta ke suami. Dimarahkan lagi. Udahlah, apa kau beli pentol aku ada. Itu kan betul lah, lato-lato. Kadang-kadang saking masingnya suami tidurkan istri, dompetnya ditampungkan celana kato. Takut dicuri kena istri. Makanya bu, jadilah istri yang pintar cari duit. Dengar Bu? Ya, jadilah istri yang pintar cari duit. Di mana saja suami ibu nabungkan duit, ibu tahu. Iya, ketika ibu dapat duit suami, ibu nanya, bang, ini duit apa bang? Suami bilang, itu duit sial. Ngapa pula duit sial bang? Iyalah, udah ketapukan masih ketahuan kau sial, kata dia. Ya, itulah istri yang pintar cari duit suami ibu. Nah, makanya kalau oleh Allah akan menjadi bekal kita nanti dalam kubur banyak, terutama sedekah. Paling banyak nih akan jadi menyelamatkan kita dalam kubur nih sedekah Bu. Nggak mungkin rumah kita besar tuh masuk dalam kubur, nggak mungkin. Ibu sekarang bangun rumah berapa? 20 kali 20 tingkat 2. Satunya bangun 10 kali 10, satunya minder. Ya Allah, aku cuma mampu 3 kali 3 rumahku. Tak usah minder Bu, tak usah gengsi, tak usah malu. Nanti ketika mati ukurannya sama, nggak ada beda. Bu, ajian kaya dengan ibu yang coba bangun ukuran rumah 3 kali 3, ketika mati semua ukurannya sama, 1 kali 2. Tenang, biar Bu Aji kaya 1 kali 2. Tipe 1 kali 2 kuburan. Ya, makanya untuk jadi bekal kita dalam kubur, berbanyak bersedekah. Jadi di bulan ini mumpung kita masih hidup, sehat, panjang umur, ayo banyak baca istighfar kepada Allah. Tadi istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tak hafal masih udah. Kalau tak hafal, astagfirullah, jangan pora Allah. Ngerti Bu? Astagfirullah diubah pora Allah. Masya Allah, Coca-Cola, coca-cola. Jangan pora Allah. Ngerti Bu Ju ya? Astagfirullah. Ya, orang Madura suka bobo. Insyaallah. Ada juga tak pasti Allah kata dia. Ya harap maklum kalau udah belajar mau dia pegang lagi, yang penting dia niat dia bagus ya. Ya, Allahu Akbar kata dia. Ya. Yang kedua, wa Sya'ban syahri. Kata Nabi Muhammad, wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban nanti sekitar 3 minggu lagi, syahri ada bulanku, Sya'ban. Jadi saya insya Allah berangkat lagi umroh bulan 2 nih, tanggal 15. Berarti sekitar tanggal 25 Rajab. Nanti awal Sya'ban saya ada di Mekah. Mungkin ada ibu-ibu yang mau badal umroh untuk orang tua atau suami atau keluarga yang udah meninggal, boleh. Tapi sekarang harganya 1,5 juta. Nggak naik. Kalau travel Musdalifah nggak naik Bu. Dari sebelum corona sampai sekarang tetap badal umroh 1,5 juta. Kalau travel lain udah banyak naik dah. Udah banyak naik 2 juta. Musdalifah nggak, tetap 1,5 juta. Atau mungkin ibu walaupun belum umroh tapi ingin nyampe di Mekah, ya duit tak banyak, tak cukup, boleh wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran, di sana Al-Quran harganya 200.000, 50 rial duit Indonesia. 200.000. Ibu wakaf, bedanya ya, ibu wakaf Al-Quran. Apa tuh wakaf? Wakaf nih gini, ibu beli Al-Quran, ibu simpan di sini,
Ibu ngomong, ini wakaf aku, wakaf aku. Selama santri baca, selama Al-Quran ada di sini, ibu meninggal 1000 tahun, pahalanya ngalir masuk dalam kubur. Pahalanya satu. Kalau ibu wakaf Al-Quran di pesantren Al-Jihad nih, pahalanya satu Al-Quran, pahalanya satu. Tapi kalau ibu wakaf Al-Quran di Mekah, ya pahalanya satu Al-Quran dilipat gandakan menjadi 100.000 Al-Quran. Bayangkan kalau orang baca, ya baca satu pahalanya 100.000 wakaf Al-Quran. Jadi walaupun ibu belum nyampe, pingin nyampe pahalanya, ibu tiap hari ada di rumah ngalir pahalanya, paling sedikit wakaf Al-Quran. Cuma satu Al-Quran mahal. Kenapa pula mahal? Nah, di sini murah 40.000. Ya jangan tanya lah di Mekah makan nasi mana cukup duit 10. Ibu bawa 10 dapat Mekah, mau makan Mekah, nasi tak dapat. Nasinya tok di Mekah 5 rial. Nasinya tok. Tahu 5 rial? 20.000 tanpa lauk. Kok mahal? Ya negara kaya, Bu. Arab maklum, bukan Indonesia. Indonesia bukan negara kaya, sok kaya. Bilang duit banyak, tak hidung duit banyak. Dana haji malah tambah mahal, betul lah, Bu? Sekarang ibu sakit, Bu. Ini orang sekarang yang haji berangkat sekarang, ibu harus ngelunaskan 70 juta. 70, iya betul, 69 juta. Ya kurang lebih 70 juta. Ini sekarang, Bu. Kalau ibu, ini yang haji berangkat tahun ini, kalau ibu daftar sekarang, istri saya baru saya daftarkan 6 bulan lalu. Istri saya Masirul Neng Munanya. Bertiga saya daftarkan, itu 6 bulan lalu. Berangkatnya nanti 20 tahun lagi. Sekarang nih udah 70 juta. Berarti 20 tahun lagi bisa 150 juta. Yang aneh, di Arab Saudi biaya haji turun 30%. Turun. Di tempat kita malah tambah naik. Katanya negara Indonesia kaya. Kaya apa? Ada kaya, Bu, beda tipis. Ada kaya, kayak kambing, kayak kerbau, kayak monyet. Ya. Mudah-mudahan oleh Allah ibu berrezeki bisa sampai ke Mekah. Makanya paling sedikit, kalau mungkin ibu haji ke Mekah udahlah 20 tahun, mahal lagi 70 juta, paling sedikit umroh. Kalau ada duit, mungkin 70 juta tak kuat kan mahal, separuh ya umroh kurang lebih 28 sampai 30 juta. Yang penting kata orang tekajat sampai hajat ke Mekah. Ya, mudah-mudahan lah semuanya nyampe ke Mekah ya. Kalau untuk Ramadan mungkin ada daftar Ramadan agak mahal. Ramadan ini sekarang 37 juta. Yang untuk nanti tanggal 15 ya saya bawa nih 35 juta. Saya bawa rombongannya Habib Helmi dan Habib Haidar Al-Hidwan. Nah, yang bawa rombongannya beliau. Jadi wa Sya'ban syahri. Dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Karena bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad, di bulan Sya'ban tadi bulan Rajab, bulan Allah, perbanyak baca istighfar. Bulan Sya'ban bulanku, bulan Nabi Muhammad, berarti perbanyak baca sholawat. Nanti bulan Sya'ban banyak baca sholawat. Istighfar gampang ibu sambil jualan tuh, Bu. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih, panjang amat. Udah ambil deh. Astagfirullah. Takut mas dilihat orang, nanti kita riak mas ingin dipuji pakai masker. Nggak bisa pakai masker. Tapi nanti ketahuan mas. Apa dalam hati tak repot. Dalam hati astagfirullah. Atau lebih pendek lagi Allah. Bisa ya. Yang penting kita bau. Ya, jadi bulan Sya'ban perbanyak baca sholawat. Wa Ramadan, bentar lagi bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan tak nyampe 2 bulan lagi. Mudah-mudahan kita semuanya umur, abi umi semua kita oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Wa Ramadan syahrul ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Karena bulan Ramadan adalah bulan umat Islam, perbanyak di bulan Ramadan baca apa? Baca Al-Qur'an. Insyaallah, Bu ya. Nikmat bulan Ramadan. Bu. Di dalam kitab Safinah yang biasa saya ngajar ibu, kitab Safinah abi ngajar, di situ disebutkan bahwa boleh bulan Ramadan ibu-ibu tak puasa kalau datang bulan, betul? Ibu kalau datang bulan tak puasa tak apa-apa kan? Pertanyaan saya, di bulan Ramadan ada tak laki-laki datang bulan? Kata siapa tak ada? Bulan Ramadan ada tak laki-laki? Banyak tak laki-laki datang bulan? Banyak, alias tak puasa, banyak tak? Nanti ibu kalau punya suami tak puasa, belikan dia softtek 10 sayap. Jangan 2 sayap, 10.
Kadang-kadang bulan puasa banyak warung tutup. Siang-siang tuh, pagi-pagi sampai siang banyak warung tutup. Warung sate tutup, bakso Pak Sabar tutup, nasi padang tutup, Bu ya. Tapi tutup separuh aja. Beli tenda separuh. Dilihat di bawah ada kaki. Dibilang hantu jejak ke tanah. Dibilang manusia tak ada kepala. Ketika diangkat, Pak Haji betapuk. Ini Ramadan, perbanyak baca Al-Quran. Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, Yasin, pahalanya berapa kata saya pernah saya jelaskan? Iya, berapa pahalanya? 10 sin, 10 itu kalau di luar bulan Ramadan. Ibu sekarang baca nih, Yasin, pahalanya iya 10, sin 10. Yasin 20. Tapi kalau di bulan Ramadan, pahalanya berlipat 10 kali 10. Berapa? 100. Yasin iya 100, sin 100. Gimana kalau ibu baca bulan Ramadan 1 lembar? Berapa pahala ibu, Bu? Hitunglah kira-kira. Bisa rusak kalkulator hitung, Bu, saking banyaknya pahala. Makanya nanti bulan Ramadan, ya, walaupun enggak mungkin ada ibu-ibu yang ngajinya tak lancar, iya, sin, wal, apa baca? Enggak boleh, tak ingat ya, ini banyak orang salah nih. Baca Quran pakai bahasa Indonesia. Kan biasa kalau Yasin tuh ada tulisan Indonesia, ya, SIC, haram ibu baca pakai itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada kan? Enggak boleh, Bu, haram. Jadi bacanya pakai apa? Ya pakai tulisan Arab. Saya enggak tahu, Mas. Belajar, wajib belajar. Kok enggak boleh, Mas, pakai tulisan Indonesia Yasin? Karena bacaannya beda, Bu. Tulisan Indonesia dengan tulisan Arab bacanya beda. Contohnya kha. Tulisan Indonesia apa? KH. Umpamanya bahasa Arabnya Khairuddin. Bahasa Indonesia Khairuddin. Beda kan? Beda Khairuddin, Khairuddin. Arin beda GH. Apa GH? Kalau Arin kan Arin, tahu Arin kan? Ghairil maghdubi. Kalau GH Ghairil makdubi gitu ya. Ghairil, Arin. Biasa banyak orang Siantan ini, santri-santri ini, ya mohon maaf yang dari Siantan ya. Biasa banyak santri-santri dari Siantan tak pandai ngomong R kan tadi. Sebenarnya pandai, cuma udah terbiasa ngomong tak pakai R, akhirnya malas nak dipakai. Sebenarnya kalau disuruh betul-betul bisa. Karena udah biasa pakai orang putih anak nih, meramput koyak. Ya, bergetar. Ayam melepah kata dia. Apalagi sebelahnya ayam melepah itu. Ayam lengkuas. Bakso Pak Sabar. Bebal. Ya, jadi apa? Baca Al-Quran. Bahkan kata Nabi Muhammad, orang yang baca Al-Quran, orang yang tak pandai, yang tak lancar, ibu yang tak lancar baca Al-Quran, dia berusaha baca dengan tertati-tati, dengan pelan-pelan. Yasin wal kur. Ini pahalanya berlipat-lipat pahalanya. Besar, Bu, pahalanya. Ibu yang semangat walaupun tak lancar tapi baca sampai berkeringat-keringat, itu pahalanya tak besar. Hebatnya orang zaman dulu ya. Hebatnya orang zaman dulu, datuk-datuk nenek-nenek kita zaman dulu nih ya. Mereka tak pandai baca Quran tapi hebat baca Al-Quran. Lihatlah orang tua zaman dulu, nenek ibu lah, datuk-datuk zaman dulu. Beri dia tulisan Indonesia, bah baca bah. Ih, tak pandai aku. Ah, coba beri Al-Quran, bah baca bah. Pandai. Kalau orang sekarang terbalik, hebat baca Quran, hebat main HP, tapi tak pandai baca Al-Quran. Ya kenapa? Karena malas untuk belajar agama. Makanya ibu-ibu nanti di bulan Ramadan perbanyak baca Al-Quran ya. Bulan Ramadan Masya Allah bulan yang indah, yang ditunggu-tunggu yaitu sore hari. Betul, Bu? Sampai nasinya 7 macam, minumannya 7 macam, lauknya 7 macam. Lauknya dari tempe bakar, tempe goreng, perkedel tempe, tempe rebus, tempe santan, semuanya tempe. Rasa-rasa mau dihabiskan semua, baru makan tempe sebuti air segelas terapar, Bu ya. Itulah nafsu kita, Bu. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, silakan. Ramadan ada yang minum pil KB biar nggak head. Apa hukumnya orang minum pil KB biar tak head? Ini saya biasa sering bawa jamaah umroh.
Jangan mau ini kadang-kadang kan head. Tawaf kurang 1 hari, besok tawaf, sekarang head dia. Nanti udah begitu Pak Ustaz, gimana nih Pak Ustaz? Kalau saya head nggak bisa tawaf, ya saya beli kan biasa kalau di Mekah obatnya nama Primulut. Ada di sini ya. Nah, cuma beda Primulut sini dengan Primulut sana beda. Itu masya Allah kalau itu harganya mahal Bu di sana Bu. Di sana harganya 30 rial satu keping, 120.000. Di sini berapa harganya? Paling 20.000 kali di sini ya. Oh mahal juga. Sampai 100? Oh mahal ya. Nah, itu masya Allah. Kalau minum obat itu, ya alhamdulillah berhenti tuh head. Tapi saya pernah juga bawa jamaah, kasihan Bu. Udah ini balik sisa 4 hari. Dia head saya belikan obat Primulut. Enggak berhenti, sampai balik enggak berhenti. Ya enggak tawaf dia. Enggak umroh. Mau dia pakai lagi. Ya, tugas saya kan ngantar dia ke Madinah, ke Mekah. Kalau urusan itu mana pula saya naik top, saya nak nyumbat pakai apa? Nak disumbat bukan istri saya lagi. Nah, dia tak mau dibalik tanpa umroh. Ya. Tapi alhamdulillah satu ya, selama saya bawa jamaah udah puluhan kali, hanya satu kasus yang lain alhamdulillah. Jadi pertanyaannya, gimana Mas biar kita ndak head, biar Ramadan kita full 30 hari, kita minum obat apa anti head. Ya, lalu kita ndak head boleh ndak apa-apa. Yang penting minumnya di malam hari. Kalau minumnya di pagi hari siang hari tak boleh, haram. Atau ibu minum obat karena suami ibu kerja astronot, tahu astronot Bu? Tak tahu yang biasa banyak kelapa tuh. Yang naik ke bulan. Itu kan kalau masih budak kecil kan lagunya gini budak kecil. Ya, ambilkan bulan Bu. Masih kecil berarti. Kalau udah SMP, ya, ku datang bulan Bu. SMP tuh. Kalau udah SMA, panggil ambulan Bu, nak beranak. Ya, jadi beda-beda lagu dia. Suami ibu kerja astronot, tahu astronot yang bisa naik ke bulan? Itu kan mereka baru turun sebulan 2 bulan. Mereka tuh katanya lah, saya dengar di di YouTube, di Google, ya itu katanya mereka minum obat, nggak lapar sampai seminggu 2 minggu minum obat sebuti, nggak lapar seminggu. Pertanyaannya ibu gimana? Mas saya suami saya astronot, atau saya beli obat itu pas saya minum seminggu saya tak lapar, boleh sah. Yang penting minumnya di malam hari. Cuma ndak afdol, puasanya ndak afdol, pahalanya berkurang. Kenapa? Yang hikmahnya kita puasa nih biar kita ngerasakan kayak apa sakitnya jadi orang miskin. Itu hikmahnya. Kayak apa rasa sakit lapar, kayak apa rasa sakit haus. Kalau kita minum obat nggak terasa haus dan lapar, sah puasanya, cuma pahalanya berkurang. Ya, jadi tadi andaikan mau minum obat silahkan, puasanya sah. Ada lagi silakan. Silakan. Di rumah saya di RT saya itu dulunya puasa Rajab itu dilaksanakan terus Ustaz. Pas ada YouTube-nya Ustaz Hadi Hidayah itu katanya harus dilatih. Nah itu nggak jadi di WA grup itu dia diumumkan rasa puasa gitu. Puasa awal Rajab. Rajab ini bulan Rajab ini ada yang katanya bisa buka pintu yang 7 hari pintu kembali. Ya bagus. Jadi puasa Rajab disunnahkan kita puasa Rajab di awal Rajab. Juga dianjurkan puasa sepanjang bulan, enggak apa-apa, boleh. Namanya itu shaumud dahar. Boleh. Ya shaumud dahar ini bahkan ada ulama shaumud dahar bahkan ada sunnah lagi puasa Daud. Puasa Daud nih Pak Bu, 1 hari puasa, besok tak ada, sekarang puasa, besok tak ada, sekarang puasa, besok tak ada. Itu puasa Daud. Boleh juga dapat pahala sunnah. Ada lagi shaumud dahar. Shaumud dahar tuh puasa sepanjang tahun kecuali hari-hari yang diharamkan. Lebaran tak boleh, haram. Idul Fitri, Idul Adha, kalau Idul Adha 4 hari haram, kan ada hari tasyrik. Enggak boleh. Selain itu boleh. Jadi Bapak Ibu mau puasa Rajab sebulan penuh, silahkan, boleh-boleh saja. Boleh. Ya, cuma kadang-kadang ini kan orang karena hadisnya dhaif Mas ini itu, ya udah urusan kau lah. Yang penting saya ini mau puasa, niat saya biar saya dapat pahala, biar nahan nafsu dan dahaga. Itu aja niatnya. Boleh, silahkan saja Bu. Ya. Karena Ustadz ini pendapatnya beda-beda.
Madhab, makanya itulah fungsinya madhab. Ada 4 madhab. Ada yang wajibkan, ada yang sunnah kunut, ada enggak sunnah kunut, kan? Nah itu sama-sama. Ada yang wajib cadar, ada tak wajib cadar. Ini bukan enggak pakai cadar. Ada yang pakai cadar. Yang mana betul mas? Dua-duanya betul. Yang pakai cadar betul, yang tak pakai cadar betul. Yang penting pakai jilbab. Yang salah siapa? Yang tak pakai jilbab. Nah, ada lagi apa lagi? Ada tahlilan, ada tak mau tahlil. Gimana mas? Yang tahlil betul, betul. Yang tak mau tahlil, urusan kau. Yang penting kau jangan nyalakan aku yang pakai tahlil. Jangan kayak kemarin Madura tuh di Pamekasan, ada masjid namanya Masjid Utsman bin Affan, viral. Ya itu ditutup, ada demo ditutup. Kenapa? Karena itu masjid Wahabi. Mereka mengharamkan maulid, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Nah, jadi udah, ibu mau puasa di bulan Rajab, silahkan saja lanjutkan puasanya. Pahalanya dapat. Baik, ada lagi? Silakan. Saya pula numpang ke masjid juga kan dapat, tapi pula minta dua orang sedekah komon minta tahlil juga dapat tidak? Oh, umpamanya ibu ini nyumbang ke masjid atau ke pondok pesantren, anggaplah pondok lah gampangnya. Mas, ini mas anak nyumbang 1 juta mas. Ya, tapi minta tolong mas ya. Tolong bacakan Yasin orang tua saya mas. Ya dengan para santri. Gimana? Boleh. Bagus malah. Ya bagus. Pahalanya bertambah. Yang asalnya untuk diri kita sendiri, akhirnya pahalanya bisa dapat untuk orang tua kita yang udah meninggal. Boleh. Jadi bahkan kadang-kadang orang zaman dulu begini. Orang-orang dulu nih. Ini sedekah jenat. Tahu ya? Orang Madura biasa ngomong sedekahnya jenat. Jenat tuh bahasa Arab bu. Yang jenat tuh bahasa Arab bu. Bahasa Arabnya jannah. Apa artinya jannah? Surga. Ini sedekahnya jenat atau jannah. Maksudnya sedekahnya keluarga aku, mudah-mudahan keluarga aku masuk surga. Gitu maksudnya. Sedekah mbak, sedekah jenat mbak, sedekah jenat bapak, sedekah jenat embu. Ya, enggak apa-apa boleh. Kalau kita enggak ngomong gitu bu, pahalanya hanya untuk kita. Tapi kalau ini sedekah untuk bapak kita meninggal, pahalanya dapat gak bapak gitu? Jadi boleh ya? Nah, boleh. Yang tak boleh itu cerita-cerita. Bu dari mana? Dari pesantren. Ngapa? Sebentar ya dia. Ngapa bu dari pesantren? Tidak lah silaturahmi ya. Ya silaturahmi ya. Jangan bu dari mana? Pesantren biasa. Ngapa bu? Itulah aku nyumbang 1 juta bah. Kebetulan pondok tuh. Nanti kalau ada duit aku kau tak ada nyumbang ke? Itu berarti ada agak sok-sok sikit tuh ya. Baik, ada lagi? Satu lagi terakhir. Yang di belakang? Terakhir. Makanya ini berapa itu yang tinta kan kamu bukan gosok-gosok atau pisah. Tinta apa dulu? Tinta pulpen. Iya. Apa hukumnya tangan kita kena tinta pulpen? Kadang-kadang kan tinta pulpen, spidol. Lah kita basuh, masih ada sisanya, sah. Jadi termasuk diantaranya kena minyak makan. Ibu megang minyak makan kan? Ibu basuh, kan masih ada leming-leming. Kalau tak pakai sabun masih ada leming-leming itu kan? Atau bensin, kita basuh masih ada leming-leming. Wudu sah. Yang nggak sah, nih hati-hati banyak orang tak tahu. Ibu tahu lem gila? Tahu nggak lem gila? Lem besi. Kalau udah kena kuku, kena tangan. Begampit ini, itu kalau dilepas sampai luka kadang-kadang, saking kuat itu. Itu bu, lem ini hendak nyerap air, wajib ibu hilangkan. Dulu saya masih belum tahu, saya ngilangkan pakai silet pelan-pelan, dikerek. Rupanya lihat di YouTube gampang ngilangkannya. Ibu pakai apa biasanya ngilangkannya? Pakai bensin tak bisa, nyak makan tak bisa, nyak tanah tak bisa, sabun tak bisa. Saya udah pengalaman dah. Pakai apa? Pakai garam. Tak nyangka kan? Ibu lihat di YouTube dan saya udah praktekkan. Ketika tangan saya kena, kita ngambil garam bu, simpan di piring, ngambil sendok, beri air sedikit basahkan, lalu kita ambil garam, pegang-pegang. Kita gini-gini kan garam. Ya, gini-gini kan tangan kita ke garam. Jadi kasar-kasarnya garam tuh lepas dia bu. Lepas. Praktekkanlah nanti. Nanti ibu kenakan tangan ibu semua segini kan, tempel garam beri besi. Biarkan 1 jam. Ya. Baik, tidak ada lagi? Satu lagi mas. Satu lagi terakhir. Ini tentang sholat nih mas. Misalnya berjemaah gitu. Imam tuh udah takbir, ada yang di belakang masih sholat sunnah. Gimana?
Oh, misalnya berjamaah, imamnya sudah takbir, terus Terus ada yang di belakang masih sholat sunnah gitu. maksudnya apa nih? Apa hukum apanya nih? Hukum yang sholat sunnah apa hukum imam? Hukumnya Kenapa selingkuh? makmumnya tuh gimana, sah tuh gimana gitu. Ngejar udah setelah misalnya udah Oh, masih ngejar gitu. anggaplah umpamanya imam. Anggaplah saya ngimam Bu ya. Saya ngimam, ibu sholat tengah sholat sunnah. Saya langsung takbir, saya tak lihat belakang. Pokoknya Allahu Akbar. Bukan gitu Mas. Gimana? Imamnya tuh imamnya tuh udah takbir. Mm-mm. Jadi Kita si sholat sunnah di imamnya masih belakang. sholat sunnah gitu. Makmumnya di belakang. Makmumnya masih sholat sunnah gitu. Oh, enggak langsung takbir ikut imam. Enggak ikut imam. Oh, boleh apa enggak? Boleh apa Oh, enggak gitu. boleh. Umpamanya imam dah takbir nih, imam. Anggaplah tadi sholat asar. Makmumnya karena di kebetulan orangnya masya Allah tak pernah lepas sholat sunnah. Dia lalu sholat sunnah. Enggak langsung takbir dengan imam. Boleh, sah. Udah assalamualaikum lalu dia berdiri. Dapatkan imam sak satu rakaat. Bawahnya sah. Tapi enggak afdol, enggak bagus. Kenapa? Yang paling bagus imam takbir, dia takbir ikut imam. Biar pahala sunnahnya gimana mas sholat sunnahnya? Caranya dia niatkan juga sholat sunnah. Caranya gini Bu. Inilah gunanya kita belajar agama. Inilah gunanya ibu belajar pengajian gini agar tahu. Caranya gini. Sholat asar. Ibu mau sholat sunnah tak bisa dah. Karena imam udah takbir. Ibu belum sholat sunnah kan? Caranya gini. Usolli fardol asri. Wa qabliyatal asri. Tambah lagi. Wa tahiyatul masjid. Arba rakaat makmuman lillahi Allahu Akbar. Nah pakai bahasa Indonesia payah mas. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia lah. Niat saya sholat asar dan sholat sunnah sebelum asar dan sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu 4 rakaat makmum karena Allah. Allahu Akbar. Semua pahalanya dapat. Tahu caranya? Tahu ya? Nah itu boleh dilakukan kalau kepepet. Tapi kalau waktunya masih panjang, enggak usah. Najwa sangat bagi. Istilahkan setelah la tanzil min sangat bagi. Badin kali uskut. Tahu artinya tadi Bu? Wah, ini tahu bahasa Arab Ibu ini. Labu kata dia. Karena saya nunjuk ke bawah. Kalau saya nunjuk ke atas. Ya, itu bahasa Arab. Ya, jangan turun Dewan Sinti kau jatuh. Patah nanti kakinya. Ya. Nah, jadi boleh Bu ya, niat digabung tadi. Cuma yang afdol dipisah. Kalau waktunya panjang, imamnya belum datang, ibu masih sholat sunnah enggak apa. Tapi kalau ibu mau sholat sunnah, tiba-tiba api naik dah. Allahu Akbar, enggak usah sholat sunnah. Caranya tadi digabung. Niat saya sholat asar dan sholat dan sholat sunnah sebelum asar dan sholat tahiyatul masjid. Anggaplah ini masjid pemirsa. Dan sholat sunnah wudhu 4 rakaat makmum karena Allah. Allahu Akbar, dapat semua pahala. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia boleh. Bacanya bukan di dalam hati gitu. Hah? Bacanya bukan di dalam hati. Pakai mulut. Ingat Bu ya, niat sholat atau wudhu, niat mandi besar atau niat pakai mulut, mengucapkan pakai mulut, hukumnya sunnah yang wajib dalam hati. Kapan mas caranya? Berbarengan dengan pekerjaan. Contoh, sebelum ibu takbir nih, niat saya sholat asar 4 rakaat. Nah, niat saya sholat asar dan sholat sunnah sebelum asar. Umpamanya ya 4 rakaat makmum karena Allah. Pakai mulut sunnah. Terus yang wajib dalam hati gimana caranya? Barengan dengan pekerjaan. Ketika ibu mengucap Allah, hati ngomong. Mulut Allah, hati ngomong. Niat saya sholat asar 4 rakaat makmum karena Allah. Allah, niat saya Allahu Akbar, barengan. Payah mas tak bisa. Nah, kalau tak bisa ini tingkatan orang yang agak tinggi sedikit. Kalau tingkatan ibu-ibu yang tak bisa, ulama ada yang bolehkan. Pakai mulut dulu. Usolli fardhu asri, pakai bahasa Arab ke bahasa Indonesia pun boleh. Atau pakai bahasa India. Niat kaula pejeng asar 4 rakaat, jotik jelek dumare merjahe cabe tahi tahu tempe mama dari. Umpama nah, lalu pakai mulut kan usolli fardhu asri arba'ah sambil gula dan mau mandi lada pakai mulut. Lalu pakai hati. Sebelum takbir nih pakai hati. Usolli fardhu asri arba'ah sambil gula dan mau mandi lada. Allahu Akbar. Boleh. Boleh pakai gitu. Bahkan ada ulama mengatakan boleh pakai mulut dan pakai hati boleh. Bahkan ada Sayyidina Abdullah bin Abbas
Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, enggak usah niat, langsung aja takbir sah. Ada pendapat ulama yang mengatakan, enggak usah niat, langsung aja. Wudu ibu tak usah niat, sholat tak usah niat, langsung aja Allah Akbar sah. Kenapa bulan enggak usah niat, kata beliau? Enggak perlu niat, apa? Wudu enggak perlu niat. Karena kata beliau, apa? Ibu basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki. Apa namanya? Wudu. Udah tak usah niat. Ibu siang-siang jam 12 ngadap barat, sholat 4 rakaat, sholat apa namanya? Enggak usah niat, kata beliau. Cukup udah. Nah, ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi kalau ibu was-was, kadang-kadang ada orang was-was niat. Usolli. Kalau ibu was-was gitu, ibu ikut tadi pendapat imam tadi. Tak usah niat, Allahu Akbar. Ada orang santai itu. Ada yang was-was walad dolin, ada. Walau ada yang was-was syahadat, ada santri ya, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi perasaan dia itu kurang kuat, tekan perasaan dia, ditambah kena bisikan setan, ndak sah. Ada lagi santri was-was kalau wudu. Jadi setiap sholat berjamaah dia terlambat terus. Pokok namanya rotan tuh puas lah dia itu, kebal dah ya. Jadi orang habis wudhu tuh, kalau wudhu orang assalamualaikum dia baru datang. Assalamualaikum, saya ngimam nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia berarti belum. Allah. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Allah. Tapi kalau saya cubek, sini ente. Saya bacakan Allah sallallahu alaihi wasallam. Salat langsung bisa pula tuh. Takut setan ke saya. Ini macam-macam orang was-was ya, aneh-aneh ya. Udah tidak ada lagi ya. Sampai di sini doakan saya insyaallah berangkat tanggal 15, mudah-mudahan bersama rombongan Habib Helmi dan Habib Haidar, semua rombongan selamat, dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang belum sampai ke Mekah oleh Allah disampaikan ke Mekah, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi, dan mudah-mudahan Abi Umi selalu sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa lafadil hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Allahumma ballighna al-Makkah lil haji wal umrah wa ballighna al-Madinah lil ziyarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.